Yo, balik lagi sama gue di channel Bernatin dan salam profit tentunya ya. Bitcoinnya udah ngepam ya sesuai ekspektasi. And then hari ini akan melanjutkan untuk analisa kemarin sudah saya update juga. Kemarin udah ngebahas Ethereum, Bitcoin juga udah saya bahas. Dan juga semalam itu ada speech-nya dari kakek Powell ya. Jadi memang kurang lebih omongannya itu masih sama seputar ataupun seperti di rapat FOMC terakhir gitu. Jadi belum ada yang terlalu signifikan. And then ya udah, market sekarang sedang rebound teman-teman. Dan sedikit intermezzo aja, Ethereum sudah, ini outlook time frame daily kemarin ini udah hit di target pertama saya kemarin ya, di sekitaran $3.000 sampai 3.050-an dolar. Ini udah hit nih teman-teman ya. Jadi mantul ya untuk si Ethereum. Oke. Jadi untuk kali ini saya ingin ngebahas lagi untuk si Bitcoin ya tentunya. Oke, jadi memang pada kesempatan kali ini saya akan langsung aja untuk ngebahas si Bitcoinnya terlebih dahulu. Cuman di kali ini agak sedikit berbeda, akan saya bahas di salah satu platform, yaitu adalah Bybit teman-teman ya. Jadi langsung aja, di sini adalah outlooknya ya. Oke, jadi ini adalah outlook time frame daily dari pergerakan si Bitcoinnya. So, memang kita udah lihat ya, ini adalah dia bermain di triangle patternnya, and then wave A, B, C, D, E ya. Sekarang memang potensial ini lagi OTW atau lagi coba nge-reach ke wave E-nya dia nih ya, di sekitar ya 44 ribuan dolar lah, sekitar range area itu. Apakah di sana akan adanya rejection kuat ya, seperti sebelumnya di wave A dan C ini, teman-teman ya. Kemudian dia soar seperti sebelumnya ya, kita bisa lihat ya. Atau malah dia dibikin false break dalam tanda kutip. Oke, false break itu seperti apa? Oke, berarti kurang lebih seperti ini teman-teman. Sebentar. Jadi bisa aja teman-teman dia akan dibikin seperti false break ya. False break itu dia dibikin breakout dulu, seakan-akan breakout untuk nge-reach ke strong support dan resistannya itu di kisaran 46 ribuan dolar. Before dia kita lihat untuk reject lagi, masuk lagi gitu ya. Jadi false break, jadi seolah-olah dia seperti breakout langsung ditekan mundur lagi, masuk lagi ke triangle pattern ini. Ya bisa lanjut ke koreksi sekitar 41.000, 40.000 dolar, seperti itulah kurang lebih gambarannya. Atau memang dia breakout ini untuk retest normal, kemudian untuk melanjutkan penguatannya kembali. Ya untuk nge-reach ke target seperti 47.000, 48.000, 50.000 dolar gitu ya. Makanya saya infokan kemarin ini adalah area, istilahnya area krusial nih ya. Di antara ini tuh adalah area krusial buat kalian yang memang masih hold bear gitu ya. Jadi adalah area krusial itu di kisaran 44.000 sampai 46 ribuan dolar. Breakout dari situ berarti benar-benar kita bisa lihat untuk Bitcoin lanjut mengalami penguatan, bisa masuk ke sekitaran 50 ribuan dolar. Sedikit saya remind aja untuk lebih berhati-hati lagi teman-teman, untuk yang udah megang bear atau baru beli bear mungkin kemarin di kisaran 40.500 gitu ya, ketika dia koreksi malah lanjut tambahin bear ya, itu udah harus lebih berhati-hati nih, market lagi nge-spike naik teman-teman. Dan kita bisa lihat dari pergerakan candlenya pun ini lumayan signifikan nih ya, dari bullish candlenya ini pekat sekali nih teman-teman ya, jadi tanpa basa-basi langsung cus gitu ya. Dan ini juga bukanlah sebuah kepastian, bisa aja dia seperti ini sebelumnya nih ya. Tuh kita bisa lihat ya, pergerakan candlenya ini pekat sekali ya, bullish candlenya langsung dibanting turun lagi bisa. Ya ini juga nih, ini bullish candle yang pekat, kita bisa lihat di area sini ya nih. Bullish candlenya pekat langsung dibanting juga. Ya makanya ini adalah belum istilahnya belum fix lah dia apakah lanjut breakout gitu ya. Bisa aja dia kena reject di kisaran 44.000 sampai 46.000 dolar, baru nanti dia ada munculnya bearish candle seperti ini nih. Ini bisa juga nih bearish candle seperti ini ya, makanya masih ada harapan untuk yang hold bear. Sekali lagi saya infokan masih ada harapan yang untuk megang hold bear. Tapi kalau dia mampu breakout dari 46 ribuan dolar ya itu udah harus istilahnya warning ya, atau berhati-hati ya, karena memang dia probabilitas kalau bisa mampu breakout dari 46.000, chance untuk ke 50.000-nya itu lumayan besar. Jadi itu untuk yang ataupun yang harus kita perhatikan lah ya, khususnya buat yang masih beli bear ataupun yang masih hold bear gitu ya. Untuk saya pribadi infokan untuk lebih berhati-hati lagi. Nah, saya seperti biasa ini udah untuk time frame daily-nya, kemudian saya akan bahas untuk time frame hourly-nya biar lebih detail. Cuman sebelum itu saya mau menginfokan ya, teman-teman, ini adalah salah satu platform Bybit juga. Kalau misalkan kita lihat di coin market cap gitu kan, kita ketik aja Bybit nih ya, exchange. Oke guys, jadi kalau misalkan kita lihat di coin market cap-nya sendiri, ini ada infonya Bybit ya, dia juga sebuah exchange juga dan volumenya
lumayan juga nih teman-teman ya, sekitar 166.000 Bitcoin nih. Ya jadi memang dia ada market spot juga ya, seperti exchange pada umumnya. Nah cuman yang pengen saya sampaikan ini cukup menarik ya untuk istilahnya pengguna baru di Bybit. Nah ini periodenya itu dari tanggal 17 sampai 31 Maret. Ini adanya airdrop nih teman-teman, dan kita bisa lihat ya airdrop khusus pengguna baru ini sampai sekitaran 30.000 USDT dan 2.100 bit nih. Ya jadi nanti artikelnya akan saya taruh di link deskripsi. Ini adalah informasi yang menarik juga nih buat kalian yang mau mendapatkan pendapatan lebih lah, kurang lebih seperti itu ya. Ini kita baca juga khusus pengguna dari Indonesia, Thailand, dan Filipina. Nah kita di Indonesia makanya saya share. Nah kemudian ini juga ya daftar dan dapatkan raih Bitcoin senilai atau hingga $30 dan menangkan bonus ekstra $600 nih. Nah ini periodenya itu dari 10 Februari sampai 10 April. Nah ini buat kalian yang pengguna baru juga yang belum tahu bisa ikutin langkah-langkah ini ya. Nanti akan saya share juga ya di link deskripsi bawah video. Jadi ini adalah dua info yang cukup menarik buat kalian para pengguna baru di Bybit. Dan buat kalian yang memang nanti tertarik bisa menggunakan link referral yang ada di kolom deskripsi bawah video ya teman-teman ya. Nah kemudian apalagi di Bybit itu ada juga yang namanya, sebentar guys ya. Nah ini ya teman-teman, ini ada launch pool juga ya. Di Bybit juga ada launch pool ya. Kemudian ada staking yang fleksibel ya, IP stabil dan lain sebagainya nih. Ya jadi buat kalian yang mau mendapatkan pendapatan lebih gitu kan, ini banyak juga nih fitur-fitur di Bybit ya, di launch poolnya. Yang cukup penting itu di launch poolnya ya. Dan juga ada staking fleksibel juga ya. Dan ada juga untuk mining DeFi nih. Tuh ya hasil persentase tahunannya. Jadi memang di Bybit ini cukup lengkap fitur-fiturnya. Yang mau cobain silahkan. Jadi apa itu Bybit launch pool ya? Ini sedikit saya remind atau infokan juga. Melalui Bybit launch pool Anda bisa stake ya dan mendapatkan token secara gratis. Token yang Anda stake dapat dibatalkan kapan saja nih. Ya jadi memang ini cukup enaknya di sini ya, bisa dibatalkan kapan aja ya buat kalian yang mau di launch pool ini. Ya jadi ini sedikit info untuk si Bybit. Nah kemudian kalau misalkan kalian mau deposit di Bybit itu ada beberapa cara ya, seperti sebentar ya. Nah ini ya. Nah seperti ini teman-teman ya. Salah satu caranya itu lewat P2P ya. Kalian bisa untuk beli USDT ya, ataupun jual USDT juga bisa. Nah ini lumayan fleksibel lah ya. Lewat adanya P2P di Bybit ini sangat-sangat membantu sekali. Nah kemudian ataupun dengan cara lain bisa ya. Saya buka aja untuk di aplikasi handphone. Nah jadi ini saya lihat website ya. Kemudian saya buka untuk aplikasi handphonenya terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi ini untuk tampilan awalnya. Tentunya saya udah login dan lain sebagainya ya di aplikasi Bybit di handphone ini sendiri. Nah di situ ada tulisan di awal-awal, ada deposit, Bybit Earn, Launchpad ya dan lain sebagainya. Ada invite friend juga, tentunya kalian bisa dapat referral code dan lain sebagainya ya. Jadi memang ini kurang lebih seperti ini nih. Kalau misalkan kita klik deposit dan contohnya USDT lah ya. Nah nanti munculnya seperti ini. Kalian tinggal masukin aja mau pakai jaringan BEP20, ERC20 atau yang lainnya, Solana, TRC juga bisa ya. Nah itu tinggal kalian wallet address kalian copy aja ya. Untuk bagian addressnya ataupun lewat QR code juga bisa ya, lewat exchange yang kalian mau transferin ke sini. Jadi caranya sangat simple, seperti kalian deposit di exchange lainnya, kurang lebih seperti itulah sama. Dan untuk withdrawnya juga sama ya teman-teman, withdrawnya juga sama kurang lebihnya ya. Jadi dari secara deposit ataupun withdraw ya hampir sama lah ya, seperti exchange pada umumnya. Dan kalian bisa dapetin beberapa keuntungan buat para member baru nih ya, yang seperti yang tadi sudah saya infokan di awal. Yang ini ya guys ya, yang pertama ini ya, dan kedua ini ya. Jadi ini adalah dua hal yang cukup menarik kalau misalkan kalian melakukan deposit untuk para pengguna baru khususnya di Bybit ini. Dan gak lupa juga saya infokan kalian bisa ikutin juga sosial media mereka ya, seperti di Instagram dan juga Twitter. Ini ada yang baru nih ya, produk yang baru ya. Ini kita bisa baca juga, EMA ya, is launching on Bybit launch pool tomorrow nih ya. Launch date itu 22 Maret ya, 10 AM UTC nih. Are you ready nih? Ya, jadi nanti akan muncul di launch poolnya. Sebentar, launch poolnya itu di sini guys. Nah ini ya, nanti muncul di launch poolnya di sini. Munculnya di sini. Nah ya, jadi bisa kalian tunggu juga. Nah sebenarnya apa sih yang menarik dari si EMA ini? Ya Imperium Empires ini, coming soon nih. Jadi kalau misalkan ini ada sebuah penjelasan juga akan saya sampaikan ya. Jadi Imperium Empires itu the first AAA quality MMORTS ya, Space Metaverse on Avalanche ya. Avalanche itu Avax yang kalau kalian tahu juga yang sering tradingin. Dan tim-timnya itu ada yang dari Anomica Brands ya, kemudian Tencent dan Uber juga. Nah jadi memang istilahnya timnya itu nggak main-main nih ya dalam mengembangkan projectnya si Imperium Empires ini. Nah kemudian di sini
funded ya by the Avalanche Foundation and top tier VCS ya teman-teman. Nah jadi memang ini foundednya by Avalanche, jadi memang ya balik lagi nggak main-main ya mengenai si Empyrean Empires ini. Nah kemudian ini start a new era of GameFi 2.0. Nah kita bisa baca ya di sini ada beberapa poin yang cukup penting ya, seperti deflationary tokenomics ya via NFT burn in NFT battle. Nah jadi ada sistem NFT burn-nya pada PvP battle. Lalu untuk poin yang kedua itu tentunya allow players team to earn with their friends. Nah ini cukup menarik juga ya. Jadi kalian bisa dapetin earn-nya dari tim ataupun teman kalian. Nah kemudian ini gamifying DeFi and making DeFi 3 billion gamers over the world. Wah jadi memang nggak main-main nih untuk new era, start new era ya, GameFi 2.0 nya. Jadi memang intinya mereka juga melakukan terobosan ini untuk men-solve 4 problem yang sering ditemukan. Nah, 4 problemnya itu apa aja nih di sini? Ya, seperti low quality grafik ya pastinya, dan limited gameplay ya, dan nggak seru ya kalau misalkan nggak play to earn ya. Makanya mereka ini tampilin nih ya, play team to earn with their friends. Nah, di sini untuk poin kedua kita bisa baca juga ya, di sini nggak ada NFT burn mekanismenya, makanya mereka tampilin juga gitu kan, dan juga mereka mau menumbuhkan player-player baru juga gitu, makanya mereka terus melakukan inovasi. Nah jadi untuk yang ketiganya ini memang lebih ke gameplaynya ya, gameplay untuk guild membernya ya, untuk secara bersama-sama biar bisa dimainin secara long term gitu. Jadi kalau misalkan secara guild member kan lebih enak gitu mainin ya, daripada nggak ada guild, nggak ada komunitasnya gitu. Nah di sini lalu untuk poin yang keempat ini untuk lack of deep DeFi integration except for liquidity mining style single side staking nih teman-teman, untuk poin keempatnya. Jadi memang ini beberapa kelebihannya ya untuk start new era GameFi 2.0 ya mengenai si Empyrean Empires ini. Jadi ini juga sebuah project yang cukup oke juga ya, dimana untuk si Empyrean Empires ini diset untuk merevolusi blockchain gaming nih ya, through its AAA quality graphic and gameplay. Wah jadi memang intinya ini nggak main-main ya. Untuk tim-timnya juga kita bisa baca dari mana-mana aja. Jadi ya bisa kalian pertimbangkan dan kalian tunggu juga lah untuk si Empyrean Empires ini, coming soon nih. Nanti akan tersedia di launch pool juga di Bybit. Nah jadi buat kalian memang yang nggak mau ketinggalan bisa tetap follow Instagram Bybit, Telegram, dan juga Twitter. Nanti akan saya taruh di link deskripsi bawah video. Nah oke guys, jadi langsung aja lanjut lagi untuk Bitcoin time frame 1 jamnya yang lebih detail lagi ya. Jadi memang ini adalah sebuah outlook juga yang kemarin sudah saya bagikan ke teman-teman sekalian ya. Ini saya geser dulu untuk tanda panahnya. Jadi memang kalau misalkan diambil dari swing low ke swing high-nya, maka kita akan mendapati beberapa golden ratio, dan dia cuman koreksi ke retracement 0,3 atau sekitaran 40.500-an dolar aja. Kemudian market nge-spike lagi ya, mampu break terhadap EMA 2134 dan 55-nya atau garis warna biru, merah, dan kuning ini atau orange ya. Dan ini adalah strong highest point terakhir untuk pergerakan si Bitcoin itu di kisaran 42.000 sampai 42.500-an dolar, dan sekarang ini sudah mampu di break. Nah pertanyaannya sekarang, apakah benar-benar dia mampu maintain posisinya ini untuk ngejar ke WFI-nya yang tadi sudah saya sampaikan secara outlook daily-nya untuk si pergerakan si Bitcoin ya. Jadi untuk daily-nya itu sekitaran 44 ribuan dolar ya. Untuk area resistnya itu sekitar area itu, sampai next strong resistnya itu di sekitaran 45.500 sampai 46 ribuan dolar. And then kita harus lihat dulu nih, apakah ketika dia sudah mantul ini ya, mantul kemudian sideways sebentar, boom ya, sampai tadi sekitaran 43.300-an dolar ya. Apakah dia mampu untuk maintain bullish momentumnya? Ya sekarang kita bisa lihat di sini ada shadow bagian upper candle-nya ya, time frame 1 jam. Ya bisa aja dia mungkin adanya koreksi sedikit atau testing dulu ya. Setelah dia nge-spike ya biasanya dia testing dulu lagi ke kisaran 42.500-an atau di strong area sebelumnya before dia melanjutkan kenaikannya kembali. Kalau memang dia mampu maintain ya. Nih kita bisa lihat kurang lebih seperti ini ya. Kalau memang seperti ini kejadiannya, berarti dia mampu maintain untuk bullish momentumnya untuk ngejar ke kisaran 44.000 sampai 46 ribuan dolar. Jadi ini yang harus diperhatikan ketika dia retest, apakah kuat nih ya ke kisaran 42.000 sampai 42.500 dolar. Kalau di situ kuat ya potensi untuk lanjut mengalami kenaikan kembali ke kisaran 44.000 sampai 46 ribuan dolar. Ya balik lagi itu adalah area krusial dan strong resistance. Kalau misalkan nggak mampu break dari area situ ya dia bakalan drop lagi lebih dalam ya, bisa masuk lagi bahkan ke kisaran 40.000 dolar, 41.000 dolar.
Kalau misalkan di area situ dia malah sideways, itu yang harus kita ataupun para hold bear coin itu harus berhati-hati. Ya berarti ya area situ bisa aja belum dianggap menarik untuk area jual para whales. Ya di kisaran 44.000 sampai 46 ribuan dolar. Bisa aja mereka naikin lagi standarnya ya maybe sekitaran 49.000, 50.000, 51.000 dolar, baru nanti adanya tekanan si seller. Makanya kita harus lihat juga dari segi time frame kecilnya ya. Apakah tekanan dari si pressure seller itu benar-benar udah ready ya untuk ngocok lagi market ataupun bikin price action dari Bitcoin itu drop lagi, atau malah dia cuman sideways aja seperti ini nih. Memang dia turun nih, kita bisa lihat ya. Memang dia sebelumnya turun. Tapi kita bisa lihat di sini adanya pelemahan momentum dari tekanan seller yang dilambangkan atau yang dikasih berupa candle ini. Dia dari drop ya, walaupun dropnya juga kita bisa lihat juga ini kecil-kecil doang ya, bukanlah sebuah bearish candle yang pekat. By the way, ini adalah time frame 1 jamnya. Ini secara perlahan ditekan mundur, pelan-pelan sideways langsung boom ya. Makanya kalau misalkan nanti dia let's say lah koreksinya seperti ini harus diperhatikan nih ya. Koreksinya cuman dikit sideways, kemudian potensinya up lagi ya. Bisa aja nih terjadi keulang lagi untuk dia ngeris next target di kisaran 44.000 sampai 46 ribuan dolar. Jadi itu tadi teman-teman sekilas yang bisa saya sampaikan mengenai analisa untuk Bitcoin terkini dan terbarunya ya. Balik lagi kalian bisa analisa kembali sebelum make decision ya untuk pergerakan si Bitcoin ataupun altcoin lainnya. Itu aja yang bisa saya sampaikan dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.